Oke Sobat Bijak, siapa nih yang utang pinjolnya numpuk? Video ini pas banget nih buat kalian. Apalagi yang udah keburu pinjam dari 2, 3, atau bahkan sampai 5 aplikasi pinjol yang berbeda. Di sini, gue bakal jabarin langkah-langkah untuk memastikan hidup kalian gak hancur karena pinjol. Jadi, jangan lupa ya ditonton sampai habis. Mari kita mulai. Langkah pertama adalah langkah yang paling penting. Kamu perlu tahu jumlah hutang yang kamu miliki dan juga jumlah yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Ini gua ajarin ya cara hitungnya gimana. Tapi sebelum itu, kamu harus paham dulu nih bahwa mengetahui jumlah hutang bukanlah hal yang harus ditakutin. Banyak orang yang cenderung takut menghadapi kenyataan, kayak gak berani tahu nih sebenarnya hutang mereka itu berapa jumlahnya. Padahal itu langkah awal untuk menyelesaikan hutang-hutang kita gitu. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Dengan mengetahui jumlah hutang, kita baru bisa nyusun strategi untuk nyelesain hutang kita. Oke yuk, coba kita hitung-hitungan. Kali ini kita ambil contoh Joni. Joni, yes papa. Joni memiliki hutang di 3 platform pinjol sebesar 1,5 juta pada masing-masing platform tersebut, di mana memiliki cicilan 250.000 per bulan pada ketiga platform tersebut. Durasi cicilannya di sini adalah 6 bulan. Di sini, Joni butuh 750.000 setiap bulannya untuk melunasi hutang-hutang pinjol tersebut. Jika dilihat dari sisi penghasilan Joni, ia memiliki gaji kantor sebesar 1,8 juta dan punya usaha online shop baju di mana penghasilan bersihnya sekitar 200.000 per bulan. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia perlu menghabiskan 1,2 juta sebulan. Dari sana, ia memiliki dana sisa sebesar 800.000. Jadi, coba dihitung dulu ya. Ingat, jangan takut lihat angka utang. Rajin-rajin catat dan update hitungan ini setiap ada perubahan. Kamu bisa coba tulis di aplikasi Notes HP atau buku catatan biasa di kertas gitu. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Kamu perlu tahu nih, hitung penghasilan bulanan kamu. Supaya bisa tahu jumlah uang yang bisa kamu gunakan untuk melunasi biaya-biaya hutang ini setiap bulannya itu berapa. Yuk, gua ajarin juga cara hitungnya gimana. Jika kita sudah tahu dana sisa kita berapa, maka dikurangkan dengan kewajiban cicilan per bulan, 750.000, maka cukup jelas ya, dengan cicilan 750.000 sebulan, dana sisa yang dimiliki Joni masih mencukupi untuk mengcover cicilan tersebut. Jadi, masih nyisa 50.000 loh guys. Itu kan kalau cukup. Gimana dong kalau misalnya biaya hidup Joni ternyata lebih besar setelah dihitung-hitung? Ini juga langkah konkret ya, harus tahu dulu penghasilan dalam 1 bulan itu berapa. Biar kita bisa tahu nih, sebenarnya kita mampu gak ngelunasin hutang yang kita miliki. Dan bisa tahu juga kira-kira hutang ini paling cepat bisa selesai dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun. Langkah ketiga nih, gak kalah penting. Dan cuma bisa dilakukan kalau langkah 1 dan 2 sudah dijalani. Kamu perlu tinjau ulang kesehatan finansial kamu, alias mengetahui kapasitas melunasi hutang. Apakah masih sehat atau malah sudah di zona berbahaya? Kapasitas yang masih sehat adalah ketika pemasukan bulanan kamu itu masih bisa nih nutupin biaya hutang bulanan. Kapasitas yang gak sehat atau berbahaya ketika pemasukan bulanan kamu gak cukup nih untuk nutupin biaya hutang bulanan kamu. Biar gampang, yuk kita coba simulasi aja. Misalnya, ternyata Joni memerlukan 1,5 juta yang bikin Joni dalam 1 bulan defisit atau kekurangan 250.000 sebulan. Di sini Joni bisa pakai soft loan sebesar kekurangannya. Kalau sebulan kurang 250.000, 6 bulan butuh 1,5 juta. Kita bisa coba soft loan 1,5 juta terlebih dahulu. Dengan soft loan, minus bulanan Joni dapat tertutupi. Nah, dari sini kamu sudah tahu nih keadaan kamu sehat atau berbahaya. Kalau masih sehat, bukannya malah nambah utang pinjol lagi ya. Tapi intinya, kamu cuma butuh modal disiplin untuk bayar hutang bulanan tepat waktu. Perlahan-lahan pasti selesai tanpa hambatan. Tapi gimana dong kalau minus? Kamu bisa pertimbangkan opsi soft loan ke keluarga atau support system kalian. Apa itu soft loan? Bahasa Indonesianya itu hutang lembut. Kenapa lembut? Karena biasanya ini untuk istilah hutang yang sifat pelunasannya itu ringan atau bahkan tanpa bunga. Kalian bisa dapat pinjaman dari keluarga atau support system kalian tanpa bunga untuk nalangin hutang kalian dulu nih. Itu biasanya lebih baik.
Karena kalian jadi gak perlu nih gali lubang baru dari pinjol yang dimana akan kena bunga yang tinggi juga. Namun ingat ya, tetap harus dikembalikan biar nama baik kalian gak tercoreng. Opsi selanjutnya, Joni bisa coba jual atau gadai aset untuk menutupi 1,5 juta tersebut. Ingat ya, kalau misalkan 1,5 juta itu udah di tangan, jangan dipakai untuk hal-hal lain. Harus disimpan untuk bayar cicilan tiap bulannya. Kalau misalnya kalian gak dapet soft loan, gimana? Kalian bisa nih coba jual atau gadai aset yang kalian miliki yang sekiranya masih punya nilai nih. Contoh, kalian punya kalung emas atau gelang emas. Bisa dijual atau digadai terlebih dahulu. Nanti hasil jual atau gadainya bisa kita pakai untuk menambah kekurangan dana untuk bayar cicilan hutang per bulannya. Sini gue kasih contoh. Nah, kalau opsi 1 dan 2 gak ada gimana? Cobalah bergegas cari penghasilan tambahan lain. Di sini, kalau contoh Joni, dia kan punya all shop ya, online shop. Dia bisa tuh gencarin, ningkatin penjualan all shopnya. Rajin nawarin produk ke konsumen yang sudah eksis maupun calon konsumen baru. Jadi, Joni cuma butuh penghasilan tambahan sebesar 250.000 setiap bulannya. Kalau bisa 250.000 itu didapat dari all shop dia, maka defisit atau kekurangannya Joni itu sudah bisa tertutupi. Nah, gimana nih kalau misalnya kalian udah soft loan gak dapet, terus aset juga lagi gak ada nih yang bisa dijual atau digadai? Kalian bisa berusaha cari pendapatan tambahan lain untuk nutupin kekurangan dana kalian. Ingat ya, fokus bayar hutang dulu. Jangan hura-hura dulu. Sebenarnya, ada banyak metode pelunasan hutang di luar sana. Masing-masing metode tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nanti pasti akan kita bahas di lain video, biar kalian gak bingung. Yang jelas, mau menggunakan metode sesederhana apapun, asalkan kalian disiplin dan komitmen setiap bulannya, pasti bisa terselesaikan hutang yang kalian miliki. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau bermanfaat. See you on the next video.